Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah SWT atas berbagai karunia dan kenikmatan yang Allah telah limpahkan kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini, insya Allah seperti biasa kita akan awali dengan kajian. Kemudian setelahnya kita akan lanjutkan dengan membaca Al-Quran bersama, yakni tilawah bersama. Insya Allah malam hari ini setelah kajian kita akan baca bersama-sama surat Ar-Rahman dan dilanjutkan dengan surat Al-Mulk. Kita berharap malam hari ini pun kita membaca Al-Quran lebih dari 100 ayat. Surat Ar-Rahman insya Allah yang kita baca terdiri dari 78 ayat dan surat Al-Mulk 30 ayat. Insya Allah jumlahnya menjadi 108, lebih dari 100 ayat. Di mana dalam sabda Nabi SAW, siapa yang satu malam membaca 100 ayat, maka Allah berikan ganjaran seperti ia melaksanakan sholat sepanjang malam. Dan bila malam hari ini Allah tetapkan sebagai bagian dari malam Lailatul Qadar, maka alhamdulillah, semoga Allah terima amalan kita, karena Allah akan berikan ganjaran seperti kita melaksanakan sholat malam selama 1000 bulan. Ini tadi amal produktif yang kita sempat bahas pada sore hari tadi. Selanjutnya nanti ada zikir bersama dan dilanjutkan dengan doa dalam upaya menyambut malam Lailatul Qadar. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memasuki bagian yang pertama, yakni kajian. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan satu tema kinerja ketakwaan bagian pertama. Kita sama-sama tahu bahwa bulan Ramadan adalah Allah anugerahkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dengan bulan Ramadan kita bisa mengasah kembali ketakwaan yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Sebagaimana firman Allah ketika menurunkan perintah agar kita berpuasa di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang beriman terdahulu agar kalian bertakwa. Tentu Bapak Ibu sekalian, saya yakin Mas tergolong hamba yang bertakwa. Sehingga ketika kita memasuki Ramadan, kita mengerjakan puasa sebagaimana yang Allah perintahkan, kita mengerjakan tarawih sebagaimana yang Nabi contohkan,
maka sesungguhnya kita insya Allah sudah tercatat sebagai hamba yang takwa. Hanya saja Allah jadikan bulan Ramadan untuk mengasah kembali, healing, ya, mengobati kembali, menyegarkan kembali ketakwaan kita yang sebenarnya sudah kita miliki. Tinggal diasah lagi untuk lebih tajam. Nah, untuk mengukur apakah ketakwaan kita itu telah meningkat, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebenarnya telah mengungkapkan sifat-sifat orang bertakwa, tinggal kita bercermin dari sifat-sifat itu apakah kita sudah memilikinya, mana yang perlu kita tingkatkan, mana yang perlu kita perbaiki, mana yang perlu kita tetap pertahankan. Oleh karenanya kita bercermin dengan kinerja takwa ini yang Allah telah ungkapkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa hamba-hamba yang beriman pun bertingkat-tingkat dalam kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung dari amal kebaikannya. Allah dalam kehidupan di muka bumi ini sesungguhnya ingin menguji siapa yang paling baik amalnya. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam surat Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup di muka bumi ini supaya Dia bisa menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi Allah jadikan kehidupan kita di muka bumi ini dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita semuanya, sesungguhnya ini ujian. Siapa di antara kita yang bisa melakukan amal-amal secara optimal yang tadi kita sudah bahas, amal produktif itu. Sumber daya Allah telah siapkan, tinggal kita bisa mengimplementasikan, memanfaatkan sumber daya itu untuk sebaik-baiknya perbuatan. Dan bila kita sukses menjadi hamba yang bertakwa, bergembiralah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam janji yang jelas dalam surat Yunus di antaranya ayat 62-64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa, istiqomah dalam ketakwaannya. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Allah jamin kebahagiaan dunianya, kebahagiaan akhiratnya. Tetapi tentu kebahagiaan dunia tidak sebagaimana kebahagiaan akhirat. Kalau kebahagiaan akhirat itu mutlak 100% bahagia, tapi dalam kehidupan dunia Allah berikan ujian, ya. Allah berikan ujian-ujian. Pasti setiap manusia yang hidup di muka bumi, walaupun dia sangat takwa kepada Allah, tetap dalam kehidupan dunianya akan menemui ujian. Jangankan orang biasa, para rasul-rasul yang tadi kita sudah bahas, ulul azmi, orang yang tertinggi tingkatannya, derajatnya di sisi Allah, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Dalam hidupnya menemui ujian yang amat berat. Padahal dia seperti Nabi Ibrahim diberi gelar oleh Allah Khalilullah,
kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim itu kekasihnya Allah. Allah berikan gelar Khalilullah. Tapi ujian yang menimpa Nabi Ibrahim juga sangat berat. Itulah dunia. Ya, kalau di akhirat semuanya sudah disiapkan. Kita menyiapkan buka kalau di dunia tentu pakai 1000 duluan, repot duluan. Tapi kalau di akhirat pagi sore langsung tersedia di depan kita. Nggak ada masak, nggak ada apa-apa. Sudah yang menyiapkan semua bidadari dan wildan di surga itu sudah dilayani semuanya oleh Allah ciptakan pelayanan itu di akhirat. Tapi di dunia selalu ada effort yang harus kita upayakan. Oleh karena memang dunia itu tempat ujian. Tapi Allah jamin bahwa mereka di dunia tetap dalam kegembiraan, ya masih dalam kontrol ujiannya itu dalam pertolongan Allah. Kadang susah dimudahkan lagi oleh Allah, sakit disembuhkan lagi oleh Allah, ya. Inilah jaminan Allah. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Inilah ikrar janji Allah yang telah dideklarasikan dalam Al-Quran. Yang demikian itu kemenangan yang besar. Ya, kita harus yakin sebagai hamba yang bertakwa, yakin apa yang Allah janjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Dan ini adalah deklarasi janji Allah. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Allah menjaminkan bagi hamba yang bertakwa, mereka mendapatkan berita gembira kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Dalam penjelasan ayat-ayat Al-Quran lain, jaminan Allah bagi orang bertakwa, saya reviewkan kembali. Allah janjikan bagi hamba yang bertakwa diberikan jalan keluar atas segala problem. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagi hamba yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar atas segala problem. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rizki dari arah yang tidak diduga. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dicukupkan segala kebutuhannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Diberikan kemudahan atas segala urusannya. Diberikan kepadanya petunjuk, mendapatkan ampunan dan ujungnya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman ya Rahim, masukkanlah kami semua ya Allah kepada hamba-hamba yang bertakwa yang Engkau janjikan ini ya Allah, dan karuniakan apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dan keluarga kami semuanya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hidup berkah karena selalu disertai Allah dengan ketakwaan yang kita miliki. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam ayat yang lain, man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Barang siapa yang menghendaki manfaat dunia saja maka ia merugi. Karena banyak orang yang mengambil manfaat dunia saja nggak peduli rambu-rambu dari Allah dan Rasulnya. Maka dia tidak tergolong hamba yang bertakwa. Allah berikan itu keduniaan, kenikmatan dunia Allah berikan, tapi dia merugi, nggak dapat akhirat, tidak dapat kasih sayang Allah. Kenapa? Karena di sisi Allah ada manfaat dunia akhirat. Kalau kamu dekat dengan Allah, dan cara dekat dengan Allah adalah berbekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah untuk kalian dekat kepada Allah, yaitu dengan bekal takwa. Kalau kalian sudah berbekal takwa, maka Allah jamin dengan jaminan yang tadi Allah telah deklarasikan di dalam Al-Quran. Di sisi Allah ada manfaat dunia dan akhirat. Untuk mendapatkan manfaat dunia dari Allah dan manfaat akhirat juga dari Allah ini, maka kuncinya berbekal takwa. Dalam surat Al-Baqarah 112 Allah Ta'ala berfirman pula yang artinya, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, yakni sebagai muslim, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya,
dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini janji Allah yang Allah pasti anugerahkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Oleh karenanya keberuntungan besar itu yang perlu kita raih. Makanya Allah menyentuh dengan wahai orang yang berakal. Sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Allah janjinya yang menjamin hambanya yang bertakwa. Maka Allah menyeru, berbekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang yang berakal. Ini sentuhan Allah. Yang disentuh akal. Wahai orang yang berakal, mikir kamu. Ya, Allah telah anugerahkan banyak kenikmatan, kekuasaan Allah luar biasa. Nanti kita baca juga surat Ar-Rahman, berulang Allah mengingatkan kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terhadap nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Ya. Maka orang-orang berakal akan sangat bersemangat untuk menyambut seruan Allah ini dengan terus menyiapkan diri dengan bekal takwa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana kita mengukur kinerja takwa kita sendiri? Beberapa ayat Al-Quran telah menjelaskan indikator-indikator orang bertakwa. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim yang mengambil rujukan dari Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ciri orang bertakwa itu begini. Nah, dalam berbagai ayat, Imam Ibnu Qayyim telah mengambil ayat-ayat itu dan mendeskripsikan lebih dari 100 indikator orang bertakwa. Subhanallah, sangat banyak indikator orang bertakwa. Ya, tapi bisa kita hubungkan dengan penjelasan sore tadi tentang peringkat orang-orang bertakwa. Ya, kalau dari 100 indikator ini tentu dijalankan dengan sempurna, Masya Allah, tentu derajatnya di sisi Allah tentang ketakwaan yang dimilikinya sangat besar. Ya. Tapi ada di bawahnya yang mungkin tidak sempurna, Allah masih maafkan. Makanya di situ ada ruang pengampunan, ruang pemaafan dari Allah. Dan malam Lailatul Qadar adalah salah satu waktu momen penting untuk kita meminta ampun atas kekurangan dari indikator ketakwaan yang boleh jadi kita lemah di titik itu. Oleh karenanya pada kesempatan bulan Ramadan ini, di akhir-akhir ini, di akhir Ramadan ini adalah waktu yang baik untuk merenungkan kembali apakah kita telah memenuhi indikator ketakwaan. Dari indikator yang dijelaskan di dalam Al-Quran, itu kalau kita pilah, dan dipilah oleh Imam Ibnu Qayyim di kategori, ada 3 kelompok indikator yang dijelaskan dalam Al-Quran itu terkait dengan orang bertakwa. Yang pertama, indikator sifat-sifat pokok yang harus ada. Kalau kita atau seorang dikatakan bertakwa, sifat-sifat pokok ini harus ada, nggak boleh tidak ada. Kalau dia tidak ada, berarti dia tidak masuk golongan orang bertakwa. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ketiadaannya menggugurkan semuanya. Kalau pokok-pokok ini tidak ada, maka dia tidak termasuk orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, sifat-sifat yang wajib ada. Wajib ada, kalau nggak ada dia dosa. Kemudian yang ketiga, kategori indikator orang bertakwa, sifat-sifat keutamaan. Keberadaannya akan menyempurnakan derajat ketakwaannya di sisi Allah. Kalau ada kekurangan di kategori yang ketiga, maka tidak menggugurkan ketakwaannya, ya. Hanya bila dia memilikinya, meningkatkan derajat ketakwaannya saja. Nah, kita akan detilkan sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang indikator-indikator yang Allah telah jelaskan dalam Al-Quran ini tentang sifat orang bertakwa. Yang pertama, kita jumpai penjelasan indikator orang bertakwa dalam surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5. Alif Lam Mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Adapun terjemahannya, kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lalu siapa yang bertakwa? Allah jelaskan sifatnya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, termasuk berita-berita gaib. Kita beriman kepada Allah yang gaib. Tidak nampak Allah, tapi kita mengimaninya dan meyakininya. Kita beriman adanya malaikat. Tidak nampak malaikat itu, tapi kita meyakini adanya. Kita beriman terhadap pemberitaan tentang ganjaran, tentang surga, tentang neraka, tentang yaumul hisab. Itu semua adalah kabar gaib dan kita meyakininya. Yang kedua, yang mendirikan salat, menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan beriman pada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Mari kita sama-sama lihat, jadikan apa yang Allah sampaikan ini menjadi indikator ketakwaan kita. Beriman kepada yang gaib, insya Allah Bapak Ibu semuanya telah mengimani. Mengerjakan sholat, alhamdulillah, insya Allah kita pun mendirikan sholat. Menafkahkan sebagian rizki, insya Allah kita pun berbagi rizki kepada sesama. Beriman pada Al-Quran, insya Allah kita juga telah beriman pada Al-Quran. Beriman pada kitab-kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Serta yakin akan kehidupan akhirat, akan ada surga, ada neraka, ada yaumul hisab. Kita meyakini. Maka dengan apa yang sudah kita yakini Bapak Ibu sekalian dan sudah kita amalkan yang disebutkan di sini, salat dan menafkahkan sebagian harta, insya Allah kita bersama-sama telah memenuhi indikator ini sebagai orang yang bertakwa. Setuju Bapak Ibu? Insya Allah. Inilah indikator beriman pada yang gaib, mendirikan salat, menunaikan infak, beriman kepada kitab suci, beriman dengan hari akhir. Ada 5 indikator pertama dalam surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah. Lanjut pada ayat yang lain, Al-Baqarah 177. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu satu kebajikan.
Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, beriman pada hari kemudian, beriman dengan adanya malaikat-malaikat, beriman pada kitab-kitab yang Allah turunkan pada nabi-nabi sebelumnya dan Al-Quran, beriman kepada nabi-nabi. Kemudian amalnya, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada musafir yang memerlukan pertolongan, orang-orang yang minta-minta, memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menetapi janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Allah tegaskan, mereka itulah yang memiliki sifat-sifat di atas, itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, dari sini dipetik indikator berikutnya dari orang bertakwa. Beriman pada Allah. Alhamdulillah, insya Allah kita telah memiliki. Beriman pada hari akhir, beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitab, beriman pada nabi-nabi. Insya Allah semuanya menjadi bagian keimanan kita selama ini. Kemudian memberikan berbagi harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak yatim. Kerabat di sini maknanya keluarga juga, ya. Pada orang tua, kepada anak, kepada pasangan, itu semua kerabat. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, orang-orang yang minta-minta, dan hamba sahaya, memerdekakan perbudakan. Mendirikan sholat, diulang kembali. Menunaikan zakat, diulang kembali. Menepati janji apabila berjanji. Komit terhadap janjinya. Sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Nah, itu indikator berikutnya yang tertuang dalam surat Al-Baqarah 177. Lanjut dalam ayat yang lain. Surat Al-Imran 15-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bighairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang bertakwa, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka orang yang bertakwa ini dikaruniai pasangan yang disucikan serta keridhaan Allah. Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Nah, siapa yang dimaksud dengan orang bertakwa di sini? Allah berikan indikatornya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi mereka selalu berdoa untuk mohon ampun. Ya, alhamdulillah. Nabi SAW tahu bahwa kita insya Allah orang beriman itu istiqomah dalam sholatnya. Dan Nabi sisipkan dalam sholat yang kita lakukan itu satu doa yang intinya doa itu memohon ampunan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'an. Rabbi firli. Jadi setiap hari kita sebenarnya mohon ampun. Cuma kadang-kadang nggak sadar karena begitu apalnya. Ya, begitu otomatisnya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'an. Padahal ini doa luar biasa. Rabbi firli, ampunilah aku ya Allah. Warfa'ni, tinggikan derajatku ya Allah. Wa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Wajburni, cukupkanlah aku ya Allah. Warzukni, karuniakan rizki padaku ya Allah.
Seandainya dalam sholat kita khusyuk saat doa ini, luar biasa. Tapi ya tadi, karena sudah hafal, ya kita sudah otomatis, kita yakin Allah sudah mengerti doa saya. Walaupun saya sebenarnya lupa, Pak. Nah itu, ya orang yang berdoa memohon ampun. Kemudian orang-orang yang sabar. Nah, ini sabar termasuk indikator ketakwaan. Orang yang benar, yang tetap taat, yakni istiqomah, yang menafkahkan harta diulang kembali di sini, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Nah, kita selama ini mengenalnya kalau sahur kaitannya dengan makan. Sahur, memang makan. Memang mau puasa. Padahal yang disebutkan dalam ayat ini, indikator orang bertakwa itu di waktu sahur banyak istighfar. Yang dimaksud waktu sahur itu waktu sebelum subuh. Mendekati subuh itu adalah waktu sahur. Yang pada bulan puasa, waktu sahur itu dimanfaatkan untuk makan. Sehingga dalam benak kita, masyarakat kita, kalau sahur itu konotasinya makan sahur. Sebenarnya dalam sifat orang bertakwa, sahur itu dikaitkan dengan waktu untuk istighfar. Orang bertakwa itu istighfarnya di waktu sahur itu nggak ketinggalan. Menjelang subuh itu dia banyak istighfar. Nah ini sifat berikutnya, suka minta ampun dan berdoa agar dihindarkan dari neraka. Insya Allah kita sudah menjalaninya dengan doa dalam versi lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lindungilah kami dari azab neraka. Memiliki kesabaran, bersikap benar, yakni bersikap benar maksudnya berdasar ilmu. Ya, berdasar ilmu. Ya, ibu-ibu masak aja berdasar ilmu. Khususnya membubuhkan garam. Nggak mungkin tanpa ilmu. Masakan cuma satu baki, satu panci gitu, garamnya 7 sendok. Pasti ada ilmunya. Ya, dalam perbuatan ada ilmu. Dan orang-orang bertakwa selalu bersikap didasarkan atas ilmu. Ini pujian Allah sekaligus menjadi introspeksi kita dalam mengukur indikator ketakwaan kita. Tetap taat, yakni istiqomah, menafkahkan harta diulang, memohon ampun di waktu sahur. Berikutnya kita temukan dalam surat Al-Imran 133, 135. Saya bacakan terjemahannya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan surga itu untuk orang-orang bertakwa. Allah sediakan surga untuk orang bertakwa. Lalu Allah menjelaskan berikutnya, siapa yang dimaksud oleh Allah dalam hal ini dengan orang bertakwa. Allah menjelaskan indikatornya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Memaafkan kesalahan orang itu Allah hargai sebagai orang yang berbuat kebajikan. Dan Allah menyatakan Allah menyukainya. Kalau Allah suka, kita harus melakukannya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan dosa atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Sekali lagi diulang lagi, istighfar. Kalau dalam ayat sebelumnya beristighfar di waktu sahur, sekarang secara umum saja istighfar kalau dia menyadari ada hal-hal yang kurang. Ya, banyak istighfar. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosanya sedang mereka mengetahui, arti menyadari. Dari ayat ini dipetik kembali oleh Imam Qayyim beberapa sifat: menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, mampu menahan marah, memaafkan kesalahan orang, berbuat kebajikan, segera ingat kesalahan dan dosa, bersegera minta ampun. Selanjutnya dalam surat Al-Hasr ayat ke-9, ini berkaitan dengan
tadi orang bertakwa itu tidak kikir, ya, disebutkan dalam surat Al-Hasr. Dalam surat Al-Imran 171 173 yang terjemahannya, mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman, yaitu orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat musibah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar. Siapa yang dimaksud orang bertakwa? Yaitu orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Mereka makin yakin dengan pertolongan Allah, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, Allah sebaik-baik pelindung. Ya. Dalam ayat tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Perkenalkan, sahabat saya ini Hasbullah. Mengambil dari makna ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Nah, dari ayat ini dapat diambil satu, mentaati Allah dan Rasul. Yang berikutnya ke-28, bertawakal, menyandarkan diri kepada Allah saat ditimpa kecemasan. Kalau lagi cemas, dia banyak zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi mengajarkan lanjutannya juga, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ditambahkan juga boleh la haula wa la quwwata illa billah. Kalau lagi cemas, bingung, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu diantara indikator pula orang bertakwa. Kemudian kita temukan lagi dalam surat An-Nisa ayat 36 38. Saya bacakan terjemahannya. Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, kepada teman sejawat, kepada ibnu sabil dan hamba sahayam. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang kafir siksa yang menghinakan, dan juga orang-orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan orang yang beriman yang tidak beriman pada Allah dan hari kemudian. Dari ayat ini dipetik ada beberapa sifat. Dia menyembah Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu, bertauhid, ya, mengesahkan Allah, tidak berlaku syirik, tidak menyembah atau mengikuti Nyai Roro Kidul, ya, bertauhid saja, tidak pernah minta pertolongan kepada jin, minta tolong hanya kepada Allah dan kepada sesama manusia yang mungkin bisa menolong. Kemudian berbuat baik kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Kemudian disifati tidak sombong, tidak kikir, dan tidak mengajak orang berbuat kikir. Kemudian tidak menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepada mereka, selalu mensyukuri karunia. Dia menyadari bahwa ini karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti halnya Qorun yang disebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Musa mengingatkan karunia Allah terhadap harta yang Allah karuniakan kepada Qorun. Kemudian Qorun menjawab, kenapa? Ini harta dari kepintaranku dalam mencari bisnis duit. Nah, itu ucapan Qorun, ya, yang kemudian Allah tenggelamkan harta Qorun itu, ya, tenggelamnya di Mesir, tapi di mana-mana dicari termasuk di sini. Harta Qorun ya jelas gak ketemu, yang ada di sini harta Mojopahit, bukan harta Qorun. Qorun di Mesir. Tapi itu sebagai bentuk hukuman dari Allah terhadap
ketidakbersyukurnya korun atas nikmat Allah yang besar. Kemudian tidak menafkahkan harta karena riya kepada manusia. Berikutnya dalam ayat surat Ar-Ra'du ayat 19:22 ini saya bacakan terjemahannya. Adakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu benar sama dengan orang yang buta? Tentu tidak sama. Hanyalah orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, yaitu bersilaturahim. Ini sifat ketakwaan silaturahim. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut pada hisab yang buruk. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan salat, menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan pada mereka secara sembunyi dan terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Nah, ini juga bagian dari indikator orang bertakwa. Berikutnya yang ke-35, memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Apa yang dimaksud? Sesungguhnya kita setiap hari berjanji. Ya, setiap hari berjanji. Dan Allah menunggu komitmen kita terhadap janji itu. Apa janjinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku menyembah, dan hanya padamu ya Allah aku mohon pertolongan. Aku tidak menyembah yang lain, tidak meminta tolong kepada yang lain kecuali yang Kau izinkan. Yani minta tolong kepada sesama manusia. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita tidak minta tolong kepada jin, ya. Tidak minta tolong kepada hal-hal yang memang Allah larang semacam itu. Ya. Dulu ketika saya pernah belajar, ada di pesantren waktu itu ada bacaan di sebagian masyarakat kita dengan kalimat ya malika maliku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalimat musyrik yang diserupakan seperti Al-Qur'an. Ya malika maliku. Qur'annya kan maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya maliki yaumiddin. Allah raja di hari kemudian. Tapi diubah maliki yaumiddin dengan ya malika maliku. Siapa ya malika maliku? Ya malika maliku itu nama satu jin. Jadi ketika dia membaca itu sebenarnya dia meminta tolong kepada jin dengan memanggil namanya jinnya ya malika maliku. Kemudian dia iringi iyyaka na'budu, hanya padamu aku menyembah, hanya padamu aku minta tolong. Dan banyak kaum muslimin di daerah yang tidak sadar dengan kalimat syirik semacam itu. Ya. Nah ini, kita memenuhi janji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan menyembah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Kemudian sifat berikutnya menyambung silaturahim. Ya, menyambung silaturahim. Sabar karena mencari ridho Tuhannya. Mendirikan sholat diulang kembali. Menafkahkan sebagian rizki diulang kembali, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Menolak kejahatan dengan kebaikan, ya, menolak kejahatan dengan kebaikan. Ada orang yang berbuat buruk kepadanya, dia sikapi dengan damai dan dia berbuat baik padanya. Contoh yang pernah saya sampaikan, dia jalan, nah lagi di kereta api, lagi naik kereta api penuh, kakinya diinjak oleh di sebelahnya. Ya, sikap orang bertakwa itu menegur dengan damai dulu. Saya ilustrasikan, kita naik kereta berdiri gak ada tempat, kaki kita diinjak. Ya, maka tidak boleh sikap orang bertakwa langsung meninju dia. Tidak boleh. Sikap orang bertakwa menegur dulu dengan baik. Bil hikmah. Pak, maaf, kaki Bapak injak kaki saya. Tunggu dulu reaksi dia. Ada beberapa kemungkinan. Reaksi pertama, kemungkinannya orang itu mengatakan memang kenapa.
Kalau reaksinya memang kenapa, maka boleh kita mendorongnya. Tapi kalau dia mengatakan, oh maaf, maka sifat orang bertakwa memaafkannya dan ditambah dengan ayat ini, menolak kejahatan dengan kebaikan. Tadi buruk itu dia menginjak, dia langsung keluarkan permen, Pak mau permen. Tentu orang tadi gembira. Ya. Ayah Pak, terima kasih. Dia menolak keburukannya dengan kebaikan. Itu sifat orang bertakwa. Kemudian, nah maaf, ini 40 sifat dari 100 sifat lebih yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Ada 40 sifat indikator orang bertakwa. Insya Allah nanti kita bahas sifat-sifat berikutnya. Nah inilah Bapak Ibu yang dapat disampaikan untuk kita mengukur indikator ketakwaan kita dengan menggunakan indikator atau sifat-sifat takwa yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran dengan rinci. Ada 100 lebih indikator itu. Ya, saya sudah menyiapkan kuesionernya untuk diisi masing-masing. Ya, isi masing-masing. Kemudian tidak perlu diekspos, tidak perlu dikumpulkan. Ya, buat sendiri, introspeksi diri saja. Apakah melewati bulan Ramadan ini sifat-sifat itu telah terasah dengan baik? Kalau ada yang kurang, kesempatan bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah di akhir-akhir Ramadan ini. Nah itulah Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Mohon maaf untuk kajian malam hari ini semacam ini kita tidak ada diskusi, tidak ada tanya jawab karena kita akan langsung melanjutkan bahasan berikutnya, bukan bahasan tapi amal berikutnya, yaitu tilawah Al-Quran, mengisi malam ganjil malam-malam akhir Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Insya Allah kita baca setiap malamnya melewati atau paling tidak 100 ayat, dan kita pada malam hari ini mari kita sama-sama membaca surat Ar-Rahman terdiri dari 78 ayat dan surat Al-Muluk terdiri dari 30 ayat. Sudah lebih dari 100 ayat. Nah, ini dalilnya. Dalil dari Nabi. Siapa yang membaca 100 ayat pada satu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Nah, kalau insya Allah malam hari ini, malam Lailatul Qadar, maka kita sudah membaca Quran dianggap selama 1000 bulan, selama 30.000 hari, setiap malamnya kita baca Quran. Dan mendapatkan ganjaran besar sholat sepanjang malam selama 30 hari juga. Mari kita sama-sama membaca surat Ar-Rahman. Silahkan dibuka Al-Qur'annya. Surat Ar-Rahman surat ke-55. Sudah dapat Bapak Ibu? Baik, kita sama-sama awali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian bismillah dan langsung kita baca per ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insana 'allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن
فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Selanjutnya kita lanjutkan dengan surat Al-Mulk, surat ke-67. Silahkan dibuka surat Al-Mulk.
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الخيط كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah selesaikan tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran kita pada malam hari ini. Surat Ar-Rahman dan surat Al-Muluk, semoga Allah terima dan kita diberikan gelar oleh Allah sebagai hamba yang istiqomah membaca Al-Quran, sebagai ahlullah, keluarga Allah. Untuk selanjutnya kita mengisi malam hari ini dengan berzikir. Di antara zikir yang kita akan baca adalah Asmaul Husna, karena Allah Ta'ala telah berfirman, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang baik itu. Nama-nama baik disebutkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa menzikirkan seluruhnya, masuklah ia ke dalam surga. Maka malam hari ini insya Allah kita berharap
bagian dari malam Lailatul Qadar, kita melafadzkan zikir 99 nama Allah yang sekali saja sudah dijamin Allah masuk surga, apalagi kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Berarti setiap malam selama 10.000 hari kita selalu melafadzkan Asmaul Husna. Mari kita sama-sama boleh kalau mengikuti bacaan saya, diikuti, jadi saya dulu membacanya, kemudian diikuti nanti bersama-sama. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salam. Silahkan Bapak Ibu. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salam al mu'minul muhaimin Al-Azizul Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari' Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Ar-Razzaq Al-Fattah Al-Alim Al-Qabid Al-Basit Al-Hafid Ar-Rafi' Al-Mu'izzu Al-Mudillu As-Sami'u Al-Basiru Al-Hakamu Al-Adlu Al-Latif Al-Khabir Al-Halim Al-Azim Al-Ghafur Asy-Syakur Al-Aliyu Al-Kabir Al-Hafid Al-Mukim Al-Hasibu Al-Jalil Al-Karim Ar-Raqib Al-Mujib Al-Wasi' Al-Hakim Al-Wadud Al-Majid Al-Ba'ithu Asy-Syahid Al-Haqqu Al-Wakil Al-Qawiyyu Al-Matin Al-Waliyyu Al-Hamid Al-Muhsi Al-Mubdi Al-Mu'id Al-Muhyi Al-Mumit Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Wajid
الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Asmaul Husna, Asmaul Allah juga. Ya Ghafur, yang maha pengampun. Ya Wadud, yang maha mencintai hamba. Ya Rahim, yang maha pengasih. Ya Wadud, diulang kembali, yang maha mencintai hamba. Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud. 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 Ya Ghafurun Wadud.
يا رحيم ودود. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku
Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian denganmu, dan janji darimu, yakni berusaha selalu taat kepadamu, sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan atau kelemahan perbuatanku. Aku mengakui, ya Allah, nikmat darimu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau, ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bersalawat. Sallallahu wa malaikatuhu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa malaikatuhu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa malaikatuhu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa malaikatuhu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa malaikatuhu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa malaikatuhu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa malaikatuhu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa malaikatuhu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa malaikatuhu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa malaikatuhu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. Cukuplah Allah hanya sebagai penolongku, sebab Dia adalah sebaik-baik tempat bersandar, pelindung dan sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lafaz ini terjemahannya. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada yang menyingkirkan keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada kenikmatan melainkan datang dari Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tiada daya untuk berbuat kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan tiada kekuatan untuk menghindar dari perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Berikutnya kita baca akhir surat At-Taubah 7 kali, di mana Nabi menyampaikan siapa yang melafadzkan zikir ini di pagi hari atau malam hari 7 kali, maka Allah mudahkan segala urusan.
Bismillah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah,
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita telah melafazkan zikir-zikir setelah kita baca Al-Quran. Selanjutnya kita akan memanjatkan doa, mengambil kesempatan malam hari ini untuk memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Doa diaminkan. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kami memujimu dengan segala kebaikan pujian dan kami senantiasa memohon pertolongan darimu ya Rabbi. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Suci. Kami tidak akan sanggup menghitung dan membatasi pujian bagimu. Keagunganmu hanya dapat diungkapkan dengan pujianmu kepada dirimu sendiri. Segala puji hanya bagimu ya Allah dari kami, sampai Engkau ridha kepada kami. Dan segala puji hanya bagimu ya Allah setelah keridhaanmu kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan di dunia dan di akhirat, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan di dunia dan di akhirat, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, segala puji hanya bagimu atas nikmat semua kebaikan yang telah kami terima, dan segala puji hanya bagimu ya Allah atas semua nikmat yang akan kami terima. Ya Allah, pada malam ini kami berkumpul dalam rangka mengharap ridha-Mu di malam Lailatul Qadar, agar kami ya Allah, agar Engkau ya Allah mencatatkan bagi kami semua menjadi hamba-Mu yang mendapat karunia besar darimu berupa keberkahan Lailatul Qadar, di mana Engkau mencatat amalan kami semua ya Allah. Engkau lipat gandakan amalan kami dengan 1000 bulan sebagaimana yang Allah yang Engkau telah sampaikan. Kami bersyukur ya Allah atas karunia umur, karunia kesehatan, karunia rizki, dan kesempatan bagi kami melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, sungguh Engkau telah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Maka ya Allah, terimalah rasa syukur kami pada malam hari ini ya Allah. Dan dengan syukur kami ya Allah, kami berdoa kepadamu agar Engkau tambahkan karunia-Mu kepada kami berupa taufik dan hidayah-Mu, agar kami tetap dapat berbuat kebaikan dan amal soleh dalam hidup kami. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada kami semua yang hadir dan sahabat-sahabat kami semua pada malam hari ini yang berhalangan hadir.
dengan limpahan rahmat-Mu yang tak pernah putus. Terimalah semua amal kebaikan ibadah kami dengan perolehan ganjaran yang tak terkira. Karuniakan kepada kami kekuatan dan kesehatan dalam naungan ridha-Mu, yang dengan itu amal-amal kebaikan terus terlaksana dari kami. Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang kami harapkan, perlindungan-Mu yang kami inginkan, perbaikan atas segala urusan kami yang selalu kami panjatkan, serta keberkahan dari-Mu yang selalu kami nanti-nantikan. Ya Allah, Engkaulah yang mengangkat derajat hamba-hamba-Mu, maka angkatlah derajat kami dengan setiap amal kebaikan yang kami upayakan. Ya Allah, karuniakan cahaya kebaikan pada kami dari berbagai arahnya, sehingga banyak kebaikan yang memancar dari kami, untuk keluarga kami, untuk kerabat kami, untuk sahabat-sahabat kami, ya Allah, dan untuk masyarakat di lingkungan kami, untuk bangsa dan negeri kami yang tercinta, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, luaskan rizki kami, yang dengannya kami akan terus beramal untuk keluarga dan masyarakat lingkungan kami. Ya Allah, sukseskan cita-cita dan harapan kami, yang dengannya kami akan menjadi lebih baik. Ya Allah, kuatkan kami dalam usaha dan ikhtiar kami, yang dengannya kami akan lebih bersemangat mewujudkan kebaikan-kebaikan yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah baik akibat semua urusan kami. Lindungilah kami, ya Allah, dari kehinaan dan kegagalan. Mudahkanlah semua urusan kami, ya Rabbi. Ya Allah, wahai Zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, Engkaulah pemilik segala keagungan dan kemuliaan. Ya Allah, ampunilah hilaf dan salah kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, anak-anak kami, ya Allah. Ampunilah dosa sahabat-sahabat kami. Ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, baik yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, kami mohon kepadamu perlindunganmu atas kesehatan kami semua yang hadir di malam hari ini. Dan segera Engkau angkat ujian berupa sakit yang sedang dialami di antara sahabat kami yang hadir dan sahabat-sahabat kami yang terhalang tidak hadir pada malam hari ini, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesehatan yang terjaga, kesucian hati, kejernihan dalam pikiran dan kecerdasan pikiran kami, budi pekerti baik dan sikap serta perilaku kami. Ya Allah, murahkan rizki dan untuk kami, ya Allah. Karuniakan kelapangan dan kesuksesan dalam hidup kami, ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari lenyapnya kenikmatan pada diri kami, berubahnya kesejahteraan pada kehidupan kami, serta terhalangnya kami atas kesuksesan dan keberhasilan dari setiap ikhtiar dan usaha kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah semua usaha baik kami yang telah kami lakukan. Tambahkan kekuatan pada kami, sehingga amal-amal kami ke depan jauh lebih baik lagi, dan lebih memberi manfaat pada diri kami, pada keluarga kami, pada anak-anak kami, pada lingkungan kami, pada bangsa dan negeri kami yang tercinta, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan andaikan Engkau, ya Allah, tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang yang merugi. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa dan tersalah. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami beban berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, dan rahmatilah kami ya Rabbi. Engkaulah penolong kami, maka ya Allah karuniakan kelapangan pada kehidupan kami. Oh ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkaulah pencipta kami, dan Engkaulah yang menciptakan semua yang menjadi hamba-Mu. Ya Allah, kami berada di atas perjanjian dan sejanji semampu kami. Kami mohon perlindungan kepada-Mu dari perbuatan kami, ya Allah. Kami mengakui nikmat-Mu yang telah Kau anugerahkan kepada kami, dan kami mengakui perbuatan dosa kami, maka ampunilah kami, ya Rabbi. Karena sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Allahumma ya Fattah, iftah lana abwab ar-rahmah wa abwab al-barakah wa abwab as-salamah wa abwab al-afiyah wa abwab as-sihhah wa abwab ar-rizqa wa abwab al-jannah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Engkaulah yang maha pembuka pintu karunia. Bukakanlah pintu karunia rahmat-Mu kepada kami semua. Bukakanlah pintu keberkahan dari-Mu untuk kami semua. Bukakanlah pintu keselamatan dari-Mu untuk kami semua. Bukakanlah pintu karunia keafiatan untuk kami semua. Bukakanlah ya Allah pintu kesehatan untuk kami semua. Bukakanlah pintu rizki dari-Mu untuk kami semua. Bukankanlah segala kelapangan dari-Mu untuk kami semua ya Allah, dan bukakanlah surga ya Allah untuk kami semua. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, segala puji bagimu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang maha pemberi, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Wahai yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami ya Allah rahmat kasih sayang-Mu, kecintaan-Mu kepada kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, irhamna. Ya Rahman ya Rahim, irhamna. Ya Rahman ya Rahim, irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyyin ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan kita malam hari ini insyaallah dicatat sebagai amalan yang penuh berkah, dan kita berharap berikhtiar untuk meraih malam Lailatul Qadar. Semoga Allah mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasi dan keikutsertaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita berharap merahmati dan memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.